Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan tentang e-learning dan pembelajaran jarak jauh pendidikan masa depan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian e-learning dan juga pembelajaran jarak jauh. Apa sih itu e-learning? Jadi, e-learning di sini merupakan proses belajar yang memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi. Nah, e-learning sendiri juga memfasilitasi dan memudahkan proses belajar mengajar peserta didik dari jarak jauh dengan menggunakan internet sebagai alatnya. Nah, e-learning sendiri merupakan metode pembelajaran yang menyampaikan materi pelajaran dengan menggunakan teknologi seperti komputer, smartphone, laptop maupun handphone. Dan implikasi ini didukung oleh audio dan juga video. Nah, di sini ada banyak sekali definisi tentang e-learning. Salah satunya yaitu yang dikemukakan oleh Martin Denkins dan juga Janet Hansen yang menyatakan bahwasanya e-learning merupakan proses belajar yang dilakukan secara individu dengan menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran jarak jauh. Jadi, pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan PJJ di sini merupakan proses belajar yang dilakukan secara individu atau terpisah antara guru dan juga murid. Nah, di sini siswa juga bisa mengakses materi pelajaran dan juga berinteraksi secara virtual dengan guru. Nah, secara umum pembelajaran jarak jauh di sini atau yang disebut dengan PJJ memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam ruang dan juga waktu dibandingkan dengan pembelajaran tradisional yang mengharuskan peserta didik hadir dalam kelas. Nah, siswa di sini juga dapat mengakses seperti materi pembelajaran, kuis, tugas atau sumber belajar lainnya melalui situs online yang ada di pendidikan tersebut. Nah, dan juga pembelajaran jarak jauh di sini memiliki tujuan yaitu untuk memberikan pendidikan yang inklusif dan fleksibel serta akan akses pembelajaran kepada daerah yang berada di daerah terpencil. Selanjutnya yaitu dalam pembelajaran PJJ ini materi bisa disampaikan dengan berbagai macam media, baik media secara cetak seperti buku maupun media non cetak seperti audio visual. Nah, di sini pembelajaran jarak jauh memiliki dua ciri-ciri. Yang pertama yaitu adalah guru dan murid akan antara jarak, waktu dan juga sumber belajar, dan ciri yang kedua di sini yaitu penggunaan media. Jadi dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwasanya pembelajaran jarak jauh di sini mempunyai dua ciri. Ciri yang pertama yaitu adalah guru dan murid yang terpisah, dan ciri yang kedua di sini yaitu adalah media yang menjembatani jarak terpisah tersebut. Dalam pembelajaran e-learning juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan dalam e-learning yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan pengalaman yang menyenangkan dan berarti. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan pemahaman dan daya ingat individu masing pada siswa. Yang ketiga, kolaborasi dalam komunitas online. Yang keempat, dapat memudahkan akses dalam penggunaannya. Yang kelima, menghemat dan mengurangi biaya pendidikan. Dan yang keenam yaitu pemanfaatan pembelajaran yang didukung oleh internet. Sedangkan kekurangan e-learning sendiri, yang pertama yaitu minimnya interaksi antara guru dengan siswa. Jadi kekurangannya yaitu guru kurang berinteraksi dengan siswa secara langsung. Yang kedua, mengabaikan unsur akademis dan sosial. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi kurang fokus. Yang keempat, perubahan peran guru yang mana guru menguasai metode pembelajaran tradisional, sedangkan sekarang guru harus menguasai metode pembelajaran menggunakan ICT. Yang kelima, siswa kurang termotivasi untuk belajar yang biasanya mengalami kegagalan. Dan yang keenam yaitu sebagian daerah yang ada di Indonesia tidak memiliki jaringan internet yang bagus atau kurangnya jangkauan internet yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Yang ketujuh, kurangnya pakar pendidikan yang memiliki pengetahuan tentang internet. Pembelajaran jarak jauh juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satunya yaitu yang pertama, aksesibilitas. Pembelajaran jarak jauh ini memungkinkan bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil. Yang kedua, dapat pengetahuan global. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, siswa tidak hanya terikat pada kurikulum lokal atau materi pembelajaran yang terbatas, tetapi siswa juga dapat mengakses sumber belajar melalui internet. Yang ketiga, interaksi dan kolaborasi online. Walaupun pembelajaran jarak jauh tidak bisa memungkinkan pembelajaran secara tatap muka, akan tetapi terdapat berbagai alat platform yang dapat digunakan oleh siswa dan guru untuk berinteraksi dan berkolaborasi secara online. Yang keempat, pengalaman belajar yang dipersonalisasi dan diukur oleh pembelajaran jarak jauh memungkinkan guru untuk membuat pengalaman belajar yang lebih terstruktur dan efektif.
Dengan menggunakan alat analitik dan evaluasi online, guru dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh siswa. Kekurangan pembelajaran jarak jauh juga harus diperhatikan. Beberapa kekurangan dalam pembelajaran jarak jauh yaitu yang pertama, guru tidak mampu menguasai dan memberikan dukungan secara langsung pada siswa, sehingga dapat menyebabkan pembelajaran tidak efektif bagi siswa. Yang kedua, masalah kualitas bahan pembelajaran dapat bervariasi tergantung pada sumber daya yang digunakan. Materi yang tidak lengkap atau tidak relevan mempengaruhi pembelajaran. Yang ketiga, biaya yang tidak terjangkau meskipun biaya operasional pembelajaran jarak jauh relatif lebih rendah dibandingkan pembelajaran tatap muka. Yang keempat, penilaian. Pada penilaian di pembelajaran jarak jauh bisa lebih sulit karena guru harus mengandalkan alat analisis untuk mengukur kemampuan siswa dan untuk memberikan nilai kemajuan kepada siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model-model e-learning dan pembelajaran jarak jauh. Nah, model-modelnya ini ada 5. Yang pertama ada synchronous learning. Synchronous learning adalah metode pembelajaran di mana peserta didik mengakses pembelajaran pada waktu yang sama dengan guru dan temannya. Misalkan, yaitu pembelajaran dilakukan melalui aplikasi Google Meet ataupun Zoom Meeting. Yang kedua yaitu asynchronous learning. Asynchronous learning ini merupakan pembelajaran yang dirancang agar siswa dapat belajar dengan waktu yang fleksibel. Jadi maksudnya di sini guru dapat menyiapkan materi lebih dulu. Kemudian pembelajaran dilakukan secara fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang sama. Misalkan guru memberikan tugas kepada siswa melalui aplikasi Google Classroom maupun Moodle. Yang ketiga yaitu ada blended learning. Model blended learning ini pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Jadi blended learning ini merupakan pembelajaran tradisional atau pembelajaran tatap muka yang memanfaatkan media atau teknologi elektronik. Misalnya seperti siswa mendapatkan materi pembelajaran di kelas, kemudian guru memberikan penugasan melalui e-learning. Selanjutnya yaitu mobile learning. Mobile learning adalah model pembelajaran yang memanfaatkan perangkat bergerak, memungkinkan siswa mengakses materi pembelajaran, panduan belajar, dan aplikasi pendidikan kapan saja dan di mana saja. Jadi maksudnya di sini adalah mobile learning itu metode pembelajaran yang menggunakan perangkat mobile seperti ponsel, laptop, dan tablet. Adapun beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk mobile learning yaitu Momo, Mobile Moodle, kemudian MML, Matematik Mobile Learning, kemudian Learning Mobile Author. Yang terakhir yaitu ada Personalized Learning. Personalized learning ialah suatu model pembelajaran fleksibel yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan materi pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Model pembelajaran ini bisa memberi kesempatan kepada siswa untuk terus maju dan berkembang berdasarkan kecepatan dan kemampuannya dalam menguasai materi. Jadi, personalized learning ini metode pembelajaran yang menyesuaikan materi dan strategi pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa. Sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada tren masa depan e-learning dan juga pembelajaran jarak jauh. Ada banyak tren yang bisa digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Salah satunya yang kita ambil yaitu ada AR/VR. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang AR atau augmented reality. Jadi AR di sini yaitu adalah sebuah teknologi yang mengintegrasikan elemen digital seperti gambar, suara, dan teks ke dalam lingkungan fisik yang ada dengan menggunakan perangkat berupa smartphone, tablet, ataupun kacamata khusus. Nah, di sini pengguna dapat melihat dan juga berinteraksi dengan objek yang bersifat virtual yang ditampilkan di dunia nyata. Nah, AR di sini juga meningkatkan pengalaman pengguna dengan menambahkan lapisan informasi digital ke dalam konteks di dunia nyata, menciptakan pengalaman yang lebih imersif dan juga berkarya. Pendidikan masa depan yang kedua yaitu virtual reality, di mana virtual reality merupakan teknologi yang menciptakan lingkungan simulasi yang sepenuhnya digital dan dirancang untuk meniru pengalaman dunia nyata atau menciptakan dunia yang fantastis. Nah, dengan adanya virtual reality ini dapat menjanjikan serta melibatkan perkembangan dalam berbagai aspek, diantaranya seperti aspek industri, aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek bisnis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.